hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kali ini saya mau sampaikan secara terang-terangan bagi kita bahwa setiap kita orang percaya, setiap kita orang Kristen haruslah menjadi apologet yang benar, yang memiliki pengetahuan mendasar tentang berapologetika. Mengapa demikian? Ada orang-orang di antara orang-orang percaya sendiri, di antara kita orang-orang Kristen, begitu anti dengan istilah itu. Apa itu apologetika katanya? Tidak ada kata itu dalam Alkitab. Alkitab tidak memerintahkan kata itu. Alkitab tidak memerintahkan kita harus berapologet. Lalu mereka punya pandangan bahwa berapologetika itu adalah satu-satunya diaplikasikan dengan cara berdebat dengan agama lain. Apakah demikian? Saya mau katakan bahwa memang berdebat, debat kusir untuk masa-masa kini itu memang sesuatu yang tren yang dilakukan dalam rangka berapologetika. Dan itu sah-sah saja sejauh itu berjalan dalam kebenaran. Kita tahu ada beberapa apologetik Kristen yang ada di Indonesia. Mereka melaksanakan perdebatan, mempertahankan iman Kristen melalui pernyataan-pernyataan mereka dalam suatu forum, dalam suatu diskusi, dan yang disebut sebagai debat kusir. Nah, sesungguhnya kata apologet memang tidak muncul di dalam Alkitab berbahasa Indonesia atau Alkitab di Indonesia. Kata apologetika sendiri itu artinya pembelaan iman, itu arti dasarnya. Nanti pengertian yang lebih luasnya segala yang berhubungan dengan ilmu tentang pembelaan iman Kristen. Itulah artinya apologetika. Maka ada satu mata kuliah dan itu mungkin di S2-nya, S3-nya secara khusus disebut sebagai apologet. Ya, mata kuliah apologetika. Nah, jadi ini penting sekali dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi sesungguhnya banyak orang yang mengatakan mengasihi Tuhan tetapi tidak mau berapologetika. Karena dianggap apologetika itu salah satunya adalah berdebat kusir, berdebat dalam sosmed dan lain-lain sebagainya, dan dianggap menimbulkan keresahan, menimbulkan permusuhan, pertikaian, dan lain-lain sebagainya. Sesungguhnya berapologetika adalah melaksanakan pertanggungjawaban pembelaan iman Kristen. Itu yang sesungguhnya. Itulah sebabnya saya mau katakan, saya sampaikan kepada kita bahwa setiap orang percaya haruslah memiliki pengetahuan berapologetika yang baik. Setiap orang percaya haruslah apologet yang baik. Lalu di mana dasar Alkitabnya? Apa dasar ayat Alkitabnya untuk kita berapologetika? Di mana diperintahkan bahwa kita harus berapologetika? Saya mau sampaikan kepada kita bahwa setiap orang percaya haruslah memberitakan firman. Dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, Tuhan memerintahkan, memberikan amanat agung kepada kita supaya setiap pengikutnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, nanti bisa dibaca secara lebih lengkap di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian juga di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 demikian firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi siap sedialah memberitakan firman. Nanti saya kemukakan dengan terus terang apa itu apologetika. Jadi dasar yang paling utama, rujukan yang paling umum kita pakai sebagai dasar berapologetika di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Jadi memberikan pertanggungjawaban itu
terjemahkan dari kata Yunani apologian, dan nanti dari kata apologian itu kata dasarnya apologi yang kemudian kita sebut sebagai apologetika. Jadi apologet itu adalah pembelaan iman. Dalam terjemahan itu disebut sebagai pertanggungjawaban iman. Jadi setiap orang Kristen harus mampu bertanggung jawab menyampaikan kepercayaannya, pengharapan yang kita miliki itu. Kepercayaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu harus kita berikan pertanggungjawaban itu. Harus mampu kita jelaskan secara mendasar. Walaupun tidak lengkap semuanya, tetapi secara mendasar. Di situ disebutkan pertama-tama, kuduskanlah Kristus di dalam dirimu. Kemudian di ayat selanjutnya disebutkan di situ haruslah menyampaikannya dengan lemah lembut. Jadi kepada beberapa orang Kristen yang anti terhadap apologetika, yang belum tahu di mana ayatnya, saya mau tunjukkan ini ayatnya di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Disebutkan di situ memberikan pertanggungjawaban, menjawab setiap pertanyaan. Itulah apologetika, sebab kata Yunaninya disebutkan, diterjemahkan, diambil dari kata apologian. Kemudian nanti itulah istilah apologet itu, memberi pertanggungjawaban, memberikan jawaban. Itu maksudnya. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen tidak boleh membodohi diri. Justru sebaliknya, sebagai orang Kristen harus mengupgrade diri, harus perlu belajar. Jadi belajar kebenaran firman ini menunjukkan bagian dari mengasihi Tuhan. Di dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-30 disebutkan di situ, Tuhan Yesus mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Saya yakin mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita bisa terima. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, semua bisa terima. Semua mau melakukan. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, semua mau lakukan. Tetapi ini yang kadang-kadang tidak mau dilakukan. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, tidak mau belajar, tidak mau mengupgrade diri, tidak mau ikut sekolah teologi, tidak mau mengikuti kelas-kelas belajar teologi. Akhirnya apa? Kita ketinggalan. Pendetanya, sekolahnya lebih rendah daripada jemaat yang diajar, daripada orang lain yang diajar. Orang yang bertanya, mempertanyakan iman kita S1, S2, S3. Kita yang memberikan jawaban tidak layak. Mengapa? Tidak mau belajar, tidak memiliki gelar-gelar keagamaan yang layak, yang pantas, yang wajar. Jadi kita perlu belajar, mengasihi Tuhan, belajar, dan itulah maksudnya mempersiapkan diri, berjaga-jaga, bersiap diri. Disebutkan di dalam 2 Timotius tadi. Siap sedialah menyatakan kebenaran, memberitakan firman dalam segala waktu dan keadaan. Dan di dalam 1 Petrus pasal 3 ini dengan tegas mengemukakan kepada kita bahwa kita harus siap sedia memberi pertanggungjawaban iman dan pengharapan yang kita miliki. Dengan lemah lembut, dengan sopan, dan tanpa menimbulkan perpecahan, permusuhan, kebencian, dan sebagainya. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengaku mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi Dia dengan segenap kehidupan kita, termasuk segenap akal budi kita. Belajar firman, meneliti kitab-kitab suci. Rasul Paulus sendiri pernah menjadi mahasiswa, dan dia sendiri juga pernah menjadi dosen. Ya, ada. Dia mengajar di ruang kuliah Tiranus, ya. Ada itu ayatnya. Bukan tidak ada. Jadi perlu belajar. Kita mengasihi Tuhan, kita harus belajar. Kita harus mengupgrade diri. Kita harus senantiasa membaca, tekun meneliti kitab-kitab suci kita. Sehingga dengan melengkapi diri dengan firman, melengkapi diri dengan kebenaran, sambil terus memuji memuliakan Tuhan, kita mampu melawan setiap tekanan. Kita mampu memberikan jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan kepada kita. Bukan untuk tujuan siapa menang dalam debat. Bukan. Jadi kalau ada pertanyaan tadi saya tidak mau debat, itu bukan
hal yang penting, itu mungkin bisa jadi pilihan. Dan menurut saya itu hal yang wajar dan sah-sah saja untuk zaman sekarang ini. Jadi Bapak Ibu, kalau namanya kita berapologetika itu bukan harus melulu berdebat dengan agama lain. Itu mungkin perlu di zaman sekarang, ada teknologi informasi, bahkan terbaru ada teknologi intelligence artifisial ya, AI ya. Ini juga kita tidak boleh menutup diri. Kita harus mampu mengikuti perkembangan itu sesuai dengan kaidah-kaidah firman Tuhan. Kalau tidak, kita bisa ketinggalan zaman. Akhirnya kebenaran Tuhan, tanggung jawab kita di hadapan Allah terbengkalai dan kita gagal melaksanakan kehendak Allah dalam hidup ini. Oleh sebab itu, kita perlu mampu menjadi apologet terbaik dalam hidup kita. Lewat banyak hal, lewat pembicaraan kita, lewat diskusi dengan orang lain, lewat konseling, lewat nasihat-nasihat, kata-kata penguatan yang kita berikan, kita sampaikan kepada orang lain. Itu harus mengandung unsur apologetika Kristen. Ya, lewat cara hidup kita juga, lewat perkataan-perkataan keseharian kita, lewat interaksi kita di tempat bekerja, di lingkungan masyarakat, kita harus menjadi apologet Kristen yang baik. Amin Bapak Ibu. Jadi itulah caranya kita melaksanakan kehendak Tuhan. Itulah caranya kita mengklaim diri mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Amin Bapak Ibu. Jadi apakah perlu kita berdebat? Kalau memang perlu, boleh kita lakukan. Saya katakan tadi bahwa di sosmed ada perdebatan-perdebatan yang hebat untuk membuktikan iman Kristen. Ketika kita diserang, kita memberikan pertanggungjawaban dalam kaidah-kaidah yang tadi. Menguduskan Kristus dalam hidup kita, melakukannya dengan penuh hormat, melakukannya dengan penuh kasih, melakukannya dengan sopan, dengan baik, dengan mengesampingkan, menjauhkan prinsip-prinsip menyerang kepercayaan orang lain. Tidak ada urusannya itu. Ya, Tuhan Yesus Kristus memberikan contoh dan teladan. Dia memang mencela orang-orang Farisi, tetapi tidak menyerang, tidak bertujuan untuk menjelek-jelekan, untuk mengalahkan, untuk mempermalukan orang yang beragama lain. Tetapi kita bertujuan untuk menyingkap kebenaran Tuhan, pengharapan yang ada di dalam iman Kristen kita. Itu yang benar. Kalau memang harus debat, ada forum, ada diskusi, baiklah kita melakukannya. Kita terlebih dahulu mempersiapkan diri. Sebab firman Tuhan tadi berkata, siap sedialah dalam segala keadaan. Beritakanlah firman. Dalam beberapa waktu ini, saya diberitahukan oleh teman bahwa ada satu channel pekerjaannya di dalam sosmed itu menyerang agama lain. Bagus juga. Mungkin kadang-kadang ada orang-orang tertentu kalau tidak disingkapkan kesalahannya, kalau tidak diserang, dia akan tidak sopan terhadap kita. Dalam kehidupan sehari-hari ada orang-orang tertentu yang saya temukan banyak itu. Kalau kita baik-baik saja sama orang itu, dia tidak sopan sama kita. Dia berlaku kurang ajar sama kita. Nah, nanti kalau kita agak kasar, agak bentak sedikit, baru dia mau taat, baru dia mau merendahkan diri, baru mau sopan, mau baik dengan kita. Mungkin juga itu, terapi itu perlu juga dilakukan di dalam debat-debat Kristen. Tetapi ini bukan yang penting, ini tidak terlalu penting. Sebab apa? Yang berkuasa itu ketika kita menyampaikan firman, itu berkuasa. Kalau hanya mengejek-ngejek agama lain, itu tidak perlu menurut saya. Itu tidak ada kuasanya. Dan Tuhan tidak mungkin bekerja sama dengan perkataan kita kalau perkataan kita ini mengejek orang lain, berusaha menjatuhkan orang lain. Walaupun tadi saya katakan itu mungkin perlu sesekali sebagai terapi supaya mereka tahu diri, tetapi kita perlu mengikuti teladan-teladan dari Alkitab. Kita perlu belajar meneladani tokoh-tokoh dalam Alkitab. Tuhan Yesus sendiri mengaku diri, menyatakan diri bahwa dia adalah pribadi yang lemah lembut, tetapi untuk berapologetika, dia mencela, dia mengungkap kebenaran terhadap orang-orang Farisi.
Dia mengungkap kebenaran bahkan dengan tindakan memutarbalikkan meja di depan bait Allah ketika ada orang yang melakukan ketidakbenaran yang peruntukannya bukan untuk jualan tetapi untuk pemberitaan firman, untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Dia bersikap tegas di situ. Tetapi ketegasan ini bukan untuk mempermalukan, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyatakan kebenaran Allah. Dan ingat, dia adalah Tuhan yang tahu kebenaran mutlak. Jadi Tuhan Yesus, pribadi yang lemah lembut, tegas menyatakan kebenaran firman. Demikian juga para rasul, mereka bersedia menjadi martir, menjadi saksi-saksi yang rela mati demi menyatakan kebenaran. Dan Rasul Paulus sendiri di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ya, ayat 1 ayat 2 ada di situ muncul kata yang berhubungan dengan apologet, memberikan pembelaan iman di hadapan pemerintahan ketika dia hendak dijatuhi hukuman, ketika dia didakwa, dia memberikan pembelaannya. Nanti lihat di dalam Kisah pasal 26, Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Jadi perlu Paulus sendiri memberikan pembelaan iman. Para rasul yang lain memberikan pembelaan iman. Dan pembelaan iman itu dengan hati nurani yang murni kadang-kadang harus menunjukkan pengorbanan dan komitmen yang kuat. Sampai pada pengorbanan nyawa. Semua para murid mati sebagai martir, mati syahid karena iman. Bapak Ibu, mau seperti itu? Mungkin kita tidak sampai pada keadaan seperti mereka. Mungkin kita tidak memiliki kemampuan kekuatan seperti mereka. Kita memiliki kemampuan maksimal sebagaimana Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kita harus belajar, kita harus bersedia memberikan pembelaan iman itu. Amin Bapak Ibu. Lewat konseling, lewat nasihat, perkataan, pembicaraan, interaksi dengan orang lain. Di dalam hal ini mengandung unsur-unsur, mengandung hal-hal yang berhubungan dengan apologetika Kristen. Inilah yang disebut dengan apologetika. Maka setiap orang Kristen haruslah menjadi apologet Kristen yang benar. Ya, jadi mari kita mengasihi Tuhan, mempersiapkan diri dengan menjadi apologet Kristen yang baik. Sekali lagi, mari kita menjadi apologet Kristen yang baik. Mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan cara menjadi apologet, dengan cara berapologetika yang baik dan benar. Kemudian marilah kita mempersiapkan diri, senantiasa melengkapi diri dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, marilah kita terus memberitakan firman. Marilah kita terus menyatakan kebenaran Allah di dalam kehidupan kita dan melaksanakan seluruh kehendak-Nya, dan pada akhirnya kita terus memuliakan Allah seumur hidup kita. Amin. Hidup hasratku